ini saya juga menghimbau Pak, para influencer di luar sana. Kalau kalian punya follower yang banyak, ayo, tolong dong dididik follower kalian. Atau mungkin diajarkan sesuatu yang lebih bermanfaat. Kalau misalnya didik, mungkin mereka bisa protes. Gue kan bukan guru, gue kan bukan pendidik. Tapi paling nggak mereka bikin konten yang lebih bermanfaat gitu ya, lebih berguna gitu, lebih baik gitu ya. Benar Pak. Saya sih bukannya pengen ini Pak ya, pengen menggurui, enggak. Karena gini Pak, ketika kita memiliki follower yang banyak Pak ya, berarti kita memiliki tanggung jawab yang besar Pak. Karena para follower kita itu akan meniru kita Pak, akan meniru gaya hidup kita. Tetapi kalau kita mempertontonkan hal-hal yang nggak semestinya, bagaimana Pak kita bisa menjadi role model yang baik bagi follower kita? Akhirnya kan follower kita juga Pak yang dirugikan. Nah ini makanya berhati-hatilah kalau kita memang diberikan nikmat Pak ya, atau anugerah pengikut yang banyak. Karena di balik pengikut yang banyak itu akan ada tanggung jawab yang besar Pak. Kan seperti kata Spider-Man Pak ya. Apa? Kata omnya Spider-Man. Ya, omnya Spider-Man. Ya, di balik kekuatan yang besar ada tanggung jawab yang besar. Ya kurang lebih begitulah. Ya mohon maaf kalau salah-salah ya. Karena saya bukan Spider-Man. Bukan omnya Spider-Man. Nah itu Pak maksud saya. Jadi di sini kenapa kita penting ngebahas tentang masalah uang? Karena sudah banyak Pak yang menjadi korbannya. Ya, terutama ya rakyat di negeri ini. Ya sekarang kita lihatlah banyak orang yang di PHK Pak. Ya, banyak orang yang susah mencari pekerjaan. Padahal negara kita negara yang kaya raya. Tetapi kok kenapa rakyat kita pada miskin semua? Karena memang kita nggak bisa Pak diberikan amanah oleh Tuhan ya berupa kekayaan alam. Tapi kita nggak amanah. Kita mengelolanya ini dengan asal-asalan. Jadinya wajar Pak. Kekayaan alam yang diberikan oleh Tuhan ya kita apa ya? Kita jadikan sesuatu hal yang mubazir gitu. Hanya segelintir orang saja yang bisa menikmati kekayaan alam yang kita miliki. Ini kan akan membuat murka Tuhan, Pak. Kalau ini terus dibiarkan. Nah, makanya Pak, kita kalau mengaku umat yang religius, Pak, ya kan negeri kita nih Indonesia mayoritas Muslim, Pak ya. Ya memang ada gitu. Ya, di kitab suci kita, jadilah orang kaya secepat-cepatnya. Ada nggak Pak ayat Al-Quran yang seperti itu? Nggak ada. Hadis deh, hadis. Ada nggak? Nggak ada juga. Yang ada disuruh berikhtiar, ikhtiar dan tawakal. Ya. Bekerjalah kamu, ada itu ada. Ya. Terus hingga orang-orang beriman akan melihat pekerjaanmu itu ada. Iya benar. Malah kuat-kuat di dalam dunia Islam itu sangat mendidik manusia Pak. Untuk ke arah yang benar. Ya, misalnya kayak bekerjalah kamu seperti kamu tuh hidup 1000 tahun lamanya. Itu hadis tuh. Itu hadis kan. Seolah-olah kamu hidup selamanya. Ya. Dan beribadahlah kamu seperti kamu tuh akan mati esok hari. Itu kan sudah benar Pak. Jadi hidup itu balance. Ya. Bukan timpang sebelah. Kita kesannya kayak hidup selamanya, kita kerja mati-matian, tapi kita lupa ibadah. Nah, ibadah itu kita pikir cuma ritual doang. Ini tambah konyol lagi, Pak, dalam kita memahami ibadah. Padahal kan di dalam ibadah itu ada, Pak, bagaimana kita tuh memiliki akhlak yang baik, ya. Kita menghargai hak orang lain. Nah, ini yang lupa diajarkan. Akhirnya kita langgar semua, Pak, haknya orang lain. Nah, ini Pak ya, yang sangat membuat saya miris gitu. Apalagi saya tadi pagi baru ngeliat Pak, banyak para pencari kerja Pak yang sampai mereka itu berantem sesamanya, ya, karena mungkin udah panas-panasan. Oh, pas lagi pembukaan loker gitu? Iya, itu di daerah Bekasi Pak. Ini yang membuat saya tuh jadi sedih. Ini Indonesia nih nggak sepatutnya begini rakyatnya. Masa mau cari kerjaan aja sampai hantam-hantaman, Pak? Karena mungkin mereka udah ketakutan gitu.
sulit mendapat pekerjaan, akhirnya emosi meningkat. Ya saya tahu lah Pak ya, orang kalau sudah dalam keadaan kepepet pasti emosi meningkat Pak. Tetapi kan ini nggak berbanding lurus Pak dengan kekayaan alam yang kita miliki. Ini yang membuat saya tuh pas baca quote-nya Tom Hanks, wah ini kayak kita banget gitu kan. Nah ini Pak, jadi janganlah uang kita tuhankan Pak. Karena kalau kita menuhankan uang, berarti kita akan berusaha dengan segala cara Pak untuk mendapatkannya. Ya, kita dalam misalnya berbisnis kita nggak peduli, bisnis kita ini halal atau haram, yang penting sikat aja, yang penting gue dapet uang, ya. Dan kita juga nggak peduli kalau hak orang lain kita ambil. Ya, bayangin aja Pak, ini nggak sekali dua kali Pak, saya melihat di sosial media gitu ya, banyak rakyat yang tertindas Pak, yang ada yang tanah adatnya diambil begitu saja oleh para pengusaha. Sedangkan mereka telah mendiami tanah itu bertahun-tahun lamanya sampai berapa generasi. Turun-temurun. Ya. Tapi dengan istilahnya mereka mengakali hukum, mereka bisa mengambil alih dengan seenaknya. Karena sudah nggak aneh Pak, di negara kita ini jual beli hukum itu terjadi. Ya. Tetapi kita nggak mikir gitu, apakah kita tuh akan hidup di dunia ini untuk selamanya. Jadi itu Pak yang membuat saya miris Pak. Itu untuk terkait sama tanah tuh Pak. Itu bahkan ada yang ini. Jadi hati-hati kalau tanah adat mungkin masih ini sengketa dan itu kasusnya cukup besar gitu. Ini untuk kasus yang sifatnya individual tuh Pak. Tanah orang yang tadinya 800 meter ini ada di ini ya, ada di Instagram saya lihat ya. Itu jadi tinggal 200 meter gitu. Itu dia diserobot dan cara menyerobotnya dia kerjasama sama pihak. Ya itu Pak yang entah yang itu yang berwenang, entah itu kelurahan, entah itu yang masalah pencatatan tanah. Jadi dicatetinnya dikurang-kurangin dan itu itu bisa berubah-ubah ininya. Datanya. Benar. Jadi begitu si punya tanah bilang, "Loh, kok tanah saya cuma segini?" gitu. Tahu-tahu disuruh gusur atau disuruh diusir, disuruh pergi. Wah, benar. Itu benar-benar ya tadi terkait masalah tanah itu tadi. Jadi orang juga sekarang cari uang juga udah main serobotnya tanah orang gitu. Benar Pak, karena kenapa hal itu terus kejadian? Karena rakyat itu nggak punya role model, Pak. Nggak punya panutan yang benar. Dan nggak ada yang melindungi mereka juga. Iya, karena para pejabat itu malah memberikan contoh yang negatif. Akhirnya rakyat yang di bawahnya juga mengikuti, Pak. Akhirnya rakyat merasa hukum itu bisa dibeli, ya udah kita beli aja. Untuk yang mampu ya. Iya, yang menguntungkan kita. Yang nggak mampu yang jadi korban gitu kan. Ya itu pasti Pak. Itu hukum rimba seperti itu. Siapa yang kuat dia yang menang. Iya. Nah, masa sih kita nih katanya negara religius. Masa hukum rimba yang berlaku Pak? Bukan hukum negara kita. Padahal di negara yang nggak religius kayak misalnya negara sekuler atau negara liberal itu masih lebih makmur rakyat daripada kita kalau dibanding-bandingin sama data Bank Dunia ya. Benar Pak, tetapi kan seharusnya Pak, suatu negara yang mayoritas rakyatnya ya umat beragama, bagi agamanya Islam, ini Pak yang seharusnya kita tuh lebih makmur Pak dibandingkan negara yang non-Islam. Harusnya ya. Harus banget Pak. Iya. Karena di kitab suci kita dijelaskan Pak, surga dan neraka. Iya. Kita hidup di dunia ini hanya sementara. Tetapi nanti tuh, pas Judgment Day Pak, hari pembalasan, itu segala dosa kita akan dipertunjukkan. Kita nggak mikir Pak, kita akan hidup setelah kehidupan dunia ini selamanya. Ya. Nah ini Pak, ini yang nggak dipikirkan Pak oleh sebagian besar umat beragama khususnya umat Islam. Ya. Makanya kan kita kadang iri Pak melihat negara lain yang mereka kok negaranya mayoritas non Muslim. Kenapa ya kok kaya banget ya? Maju lagi gitu maju. Negaranya maju lagi. Nggak ada orang yang kelaparan, nggak ada orang yang banyak di PHK. Gampang cari pekerjaan, kok negara kita ini belangsak. Nah ini Pak, ini membuat saya jadi bingung. Selama ini kita belajar agamanya bagaimana? Ini Pak, kalau kita belajar agamanya ritual doang, ya begini jadinya.
Ini Pak yang harus kita ubah Pak. Pola pikir yang istilahnya uang itu adalah segala-galanya. Saya di sini bukan ini ya, ingin mencegah orang mencari uang sebanyak-banyaknya, enggak. Tapi caranya yang benar. Jangan sampai kita merugikan orang lain. Tetapi kalau kita menganggap bahwa kekayaan ini adalah satu-satunya semboyan hidup saya, ini yang jadi masalah, Pak. Akhirnya kita kalau nggak kesampaian, ya kita selalu mencari celah. Bagaimana untuk bisa mendapatkannya? Kita nggak peduli, Pak. Halal maupun haram. Ini yang saya takutnya, Pak. Indonesia ke depan bisa bubar, Pak. Kalau begini, Pak. Kenapa? Ya karena kita merasa diinjak-injak, Pak. Rasa keadilan. Ini yang saya takutnya nanti musuh-musuh kita tuh bakalan ketawa, Pak. Ya, Udah lama sih ketawanya. ya makanya mau sampai berapa lama lagi, Pak, mereka ketawa, Pak. Dulu kita udah dijajah, ya. Sekarang kita nggak sadar. Kita juga sudah dijajah lagi, tapi dengan ekonomi. Nah, seharusnya kan sebagian besar rakyat Indonesia tuh dari rakyat biasa sampai pejabat, Pak. Ya masa sih kita mau menghantam saudara sendiri, Pak? Ya sudahlah, dulu penjajah yang menghantam kita. Sekarang kita harus saling rukun lah satu dengan yang lain. Masa saya melihat misalnya kejadian yang ada di Israel, Pak, ya, sama Palestina. Itu saya tahu, Pak, Israel itu brengsek banget, saya akuin, ya, karena mereka mengambil hak, ya, rakyat Palestina dengan seenak jidatnya aja mereka ngambil tanah mereka gitu. Ya, tetapi kan coba deh, Pak Afil lihat, ini bangsa Israel, Pak, ya, musuhnya kan bangsa Palestina, ya. Berarti orang di luar Israel. Ya maksudnya nyelain bangsa lain gitu ya. Bangsa. Bukan saya menormalkan, Pak. Ya, tapi dia pelakuan mereka. Ya, dia berbuat begitu pada bangsa lain. Kepada bangsa lain. Lah kita kepada bangsa sendiri. Lebih parah dari Israel. Lebih parah dibandingkan Israel, Pak. Bukannya saya ini ya mendukung Israel ya seperti itu, ya. Dia juga brengsek juga, Pak. Tapi kalau kita jauh lebih brengsek, Pak. Karena apa? Saya bilang kita jauh lebih brengsek. Yang kita sikat saudara sendiri, Pak. Rakyat, pemerintah, pejabat menzolimi rakyatnya. Iya. Ya. Sampai ada mati kelaparan juga itu sebuah tanggung jawab pemerintahnya sebetulnya. Benar, Pak. Sampai ada ibu-ibu yang meninggal jalan kepanasan gara-gara untuk cari gas 3 kilo, Pak. Itu kan parah banget, Pak. Untuk suatu negara yang dianugerahi oleh kekayaan gas alam yang kita tuh nomor berapa, Pak, di dunia, Pak? Kepemilikan kita, Pak. Makanya nomor 1 kalau gas alam. Nah itu, apalagi nomor 1. Masa ibu-ibu harus meninggal, Pak, di nyari tabung gas. Di tengah teriknya panas matahari mencari gas 3 kilo. Itu kan kacau, Pak, namanya. Nah di sini, Pak, yang membuat kita tuh seharusnya introspeksi diri lah. Jangan kita melihat bangsa lain. Kita kan selalu mengutuk Israel gitu, Pak. Israel tuh pokoknya negara yang brengsek lah. Ya, nggak menghormati hak-hak rakyat Palestina. Udah dulu dilindungi oleh rakyat Palestina waktu zaman yang Holocaust di Jerman. Ya, ketika mereka dibantai sama Nazi. Dibantai, rakyat Palestina yang menolong. Malah mereka ini istilahnya nggak seperti orang yang nggak tahu terima kasih. Nah, tetapi kan lihat aja bangsa Israel itu, yang dihajar itu bukan bangsanya sendiri, Pak. Ya meskipun cara-caranya culas. Nah, tetapi kita yang dihajar bangsa sendiri. Kita jadi lebih baik dibandingkan bangsa Israel, Pak, kalau begitu? Ya enggak juga ya, lebih parah malah. Ya itu, Pak. Ini yang membuat saya ini mau sampai kapan, Pak, negara kita kayak begini? Mau ini, bubar dulu gitu, baru kita meratapi nasib. Mau kita jadi pengungsi dulu kayak keadaan di Timur Tengah, ya mereka bisa diadu domba gitu rakyatnya, jadi perang saudara bertahun-tahun lamanya, akhirnya banyak orang yang mengungsi ke luar negeri. Apakah Indonesia seperti itu?
Nah ini kan yang kita cegah Pak dari sekarang. Nah tetapi kalau misalnya banyak rakyat yang merasa dizolimi Pak, ya bagaimana Pak, rakyat kita nggak bisa berbuat yang seenaknya. Nah ini yang kadang para pejabat kita Pak di pemerintahan itu yang nggak menyadari Pak hal ini Pak. Mereka ya kayaknya terlalu nyaman kali Pak ya di sana ya. Terlalu empuk kali ya kursinya. Iya, udah keenakan. Udah keenakan. Jadi mereka lupa gitu. Ya kembali ke masalah uang tadi Pak, ya memang pokoknya intinya sih saya udah nangkep ya bahwa eh, semua gara-gara orang menuhankan uang kasarnya gitu Nah, ya, itu. menuhankan uang, maka segala kezoliman dan segala hancurnya tatanan dunia ini bisa terjadi gitu. Pasti, Pak. Tapi Pasti. mungkin dipertanyakan sama Tom Hanks tadi, siapa dalang di balik semua ini gitu? Atau memang semua kita jadi otomatis jadi dalang? Kalau misalnya gini, kalau misalnya kejadian apa mendunia kayak gini, jangan-jangan kita juga termasuk dalangnya gitu ya? Ya, makanya setelah para sobat Beyond Education nonton podcast ini, mari kita bercermin, Pak. Apakah kita termasuk dalangnya? Atau bagian dari dalangnya? Nah, hanya kita yang bisa menjawab masing-masing, Pak. Baik, Pak. Ada lagi, Pak, yang dibahas? Waktu. Oke. Terima kasih para sobat Beyond Education yang sudah menonton kita dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kita bahas ini bisa kita mendapatkan manfaatnya ya. Terus kita bisa petik hikmahnya. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.